حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus Masjid Al-Huda, mulai dari penasehat, mulai dari pelindung, penasehat sampai seksi-seksi. Yang sama kita hormati para orang tua kita, para buya, para ustadz, para orang-orang yang tempat bertanya, kepada Bapak Ibu yang berhadir pada pagi hari ini. Saya rasanya gembira sekali. Ternyata Al-Huda kok Pak mode mutiara. Dari luar ndak nampak bana, makin dake makin nampak kilaunya. Cuma agak susah mencari jalannya Pak. Alhamdulillah tadi ada jamaah yang mari ambo. Beliau ibu-ibu. Tuh, makasih Bu. Pak, apa ke Al-Huda? Ayo kecik ambo. Ambo ke Al-Huda. Ambo tompang Bu, makanya capek ambo tiba di dalam. Dan iko sekali ko lah ambo sampai di situ Bu. Ambo tinggal ambo di Jerman. Saya tahu Ibu Jerman. Di Limau Manih, di komplek Pemda tingkat 1. Untuk lebih akrab, nama ambo lah disebutkan tadi, istri ambo batigo Bu, tapi anaknya, anak ambo yang pertama kini berada di Universitas Bartin University di Turki. Anak ambo yang kedua patang ambo antan ke Aliyah Arisalah. Anak ambo yang ketiga baru ke masuk TK hari Rabu sekolah. Jauh jaraknya Bu. Sehari-hari ambo Bapak Ibu mengajar di SMA Negeri Ampek Balai Padang. Mungkin Bapak Ibu pernah cari ambo jo di TVRI, di Padang TV, di Net TV. Hari kini ambo langsung basobok jawab Pak Ibu. Kampung ambo Bapak Ibu di Nagari Sabu, tapi jangan Ibu baca 2 kali. Kalau 2 kali jadi barang talarang Pak. Nagari ya. Nagari Sabu, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Dan ambo ceritakan Bapak Ibu, di samping ambo sebagai seorang guru, ambo praktisi ruqyah Pak. Jadi ambo meruqyah itulah sampai ke Gunung Kidul di Yogyakarta, ke Medan, ke Riau, ke Jambi, ke Palembang. Dan itulah yang akan menjadi tema awak Bapak Ibu, pentingnya awak berislam. Ya Bu, Bakal itu Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari awak banyak masalah yang awak hadapi. Ambo yakin Bapak Ibu yang ada di situ ndak ada yang ndak punya masalah. Iya atau ndak? Siapa yang ndak punya masalah Pak? Orang yang ndak punya masalah adalah orang yang error otaknya. Iya ndak? Coba Ibu caliak, Ibu pikir balik surik ke belakang. Maka orang yang ndak kena COVID siapa? Orang gilo, Pak. Orang gilo ndak ada kena COVID. Tapi yang banyak kena COVID siapa? Awak-awak yang waras, ya ndak? Karena ketakutan awak lebih gadang daripada COVID tu, ya kan? Ndak ada keluar di media orang gilo terpapar COVID, ndak ada. Yang karena itu awak-awak yang sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian subuh ini, subuh mubarakah ini dengan membacakan Ibu Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kalau awak berbicara pentingnya Islam, maka pentingnya Al-Quran dalam hidup awak. Yang kamu ceritakan ke Bapak Ibu adalah sadu alanya kisah-kisah yang ambo temukan. Tidak ada yang keluar dari kisah yang ambo hadapi Pak, dari tahun 2005 sampai 2000 terakhir ke Patang. Itu ada satu keluarga yang minta ambo datang ke rumah, Pak. Bakonya minta datang ke rumah untuk menterapi anaknya. Anaknya ko Bapak Ibu baru SMK kananya kelas 2. Ceweknya anak SMA yang tamat tahun kini. Jadi kalau bahasa orangnya apa tuh Pak? Udah adia uni. Karena yang padusinya lebih tua dari laki-laki Pak. Yang luar biasa itu Bapak Ibu, yang padusi ko ndak sagamo Jawa. Jadi agamanya bukan Islam. Tapi yang membuat apa tuh Bapak Ibu, orang tuanya tuh begitu ingin menyelamatkan anaknya Pak. Tapi yang terjadi itu aneh Pak. Apa yang terjadi aneh gitu? Ndak amuh dilarang anaknya. Ndak mau ditagahan. Yang paling luar biasanya mampawaang ayahnya Pak. Kare-kare di komplek tadanga di tetangga. Ya Pak, nyomampawaang ayahnya. Nyopawaang ayahnya, nyopagau ibu. Yang paling mengerikan tuh Pak, maaf, nyopacarian ayah jamaknya. Kebayang enggak dia Pak seperti apa padiahnya tuh? 5 padiahnya tuh Bu? Hah? 5 padiahnya di siko ya Bu? Ya kan? Di siko padiahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru salah satu Pak. Banyak lain. Tahun 2002 balik ambo meruqyah seorang anak yang kecanduan main game. 21 hari tidak masuk sekolah Pak. 21 hari itu diantar dari luar, diantar masuk sampai ke halaman sekolah. Tapi nyo ndak beraja Pak. Apaknya keluar, uto apaknya keluar, nyo keluar loh. 7 hari pertama dia sore, dia yang ke kawannya, di tangan kawannya dicabik. Dicabik Pak. Nah itu yang paling luar biasa. Besok dia gelo sore sekali le Pak, dicabik aja le. Lah 21 hari maka menelponlah guru BK-nya Pak. Pak, anak apa lah 21 hari tidak masuk sekolah. Apanya tentu tidak percaya Ustaz. Bapak tidak percaya Bu? Ianya dimasukkan, diantang ke dalam rumah. Tanya tuh tidak masuk kelas. Kamanya Bapak Ibu? Inyoka tampai warnet. Dari Lubuk Buayu ujung tuh Bu dicari sampai ke Pasaraya tidak masuk Bu Pak. Saking luar biasanya berang ayahnya ke gurunya. Masa anak ambo tidak masuk? Kalau Pak tidak percaya datanglah Pak ke sekolah. Pak calik surang. Calik absen. Kiranya lima Bapak Ibu. Hari-harinya dari pagi sampai orang pulang sekolah itu di warnet dakek rumah sekolah, dakek rumah sendiri. Ketika dibawa pulang Bapak Ibu mengamuk-ngamuk Bu. Mengamuk-ngamuk sampainya pacahan kacau. Yang paling ngeri Bapak Ibu, yang paling menyedihkan tuh Pak, dia dendam kepada ayahnya. Makanya diistirahatkan sekolah. Satio hari itu Bapak Ibu ada pisau cutter yang siapkan Pak. Diselipkan di balik bajunya. Di suatu hari kakaknya mengecek kayaknya.
Dek, bisu abang kalau lah tamat SMA, abang ke kuliah ke luar negeri. Adek mau jadi apa? Nah, yang kalimat tuh Bapak Ibu tersentuh hatinya Pak. Tersentuh hatinya tak buka panganannya. Makanya kecean ke orang tuanya balik. Ma, ibu, adek mau sekolah lagi. Ibu-ibu menangga anak mau tuh Pak kira Bu. Gadang hati Pak. Bapak lu anak kok Pak. Pas dipalu anak kok apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang takareh di balik. Maka dicalik di amanya. Tanya tuh apa di dalamnya Bu? Ada pisau cutter. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa. Katanya Pak, untuk apa ini nak? Karena taraso pisau Pak lari ke belakang. Itu apa ini nak? Apa jawabannya Bapak Ibu? Dia menjawab untuk membunuh ayah. Kejadiannya Bapak Ibu bukan di daerah lain, tapi kejadiannya di Kota Padang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari awak caliak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mencaliak bagaimana di YouTube, ya kan? Ado ayah Nio mencaliak anaknya wisuda, ya Pak. Itu kan baru-baru kok kan viral tuh Bu. Nio mencaliak anaknya wisuda, ndak pai joto mewah do, pai sujo motor jadulnya latibo di kampus, bukannya sanang hati anaknya, tapi anaknya mangga Bu mengkasari. Nyo kata-kata ayahnya, nyo kasari ayahnya, nyo hardik ayahnya, nyo suruh pulang ayahnya, pulang. Nah, datang kemari. Kiranya di tengah jalan apa yang terjadi Bu? Minyak motornya habis. Situlah taunya kalau inyo ditanya, "Bako manangi apa?" Minyak motor ambu habis. Tu ba aku minyak motor maka aku kok menangis bana. Makanya lah mencari tuan Bu. Nyo cari tuan Pak. Inyo baru saja di usia dia anaknya yang sedang wisuda. Ya Pak. Coba angkat diri Pak. Bagi kira tu Pak. Ada lagi seorang ayah tiap hari minta anaknya balik ke motor. Tiap hari minta balik ke motor Pak. Maka dibalikalah motor otomatik di mungku ayahnya Bapak Ibu. Baru keluar dari showroom. Dia giang kayaknya motor bukannya tarimo Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia melakukannya rabahan motor tuh, nyampehan motor. Ndak ikut do. Motornya tuh motor gadang. Ya Pak. Itu sedang viral itu Pak. Di YouTube, di Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disikolah Bapak Ibu awak butuh Islam. Awak butuh Bapak Ibu bukan orang yang memberikan contoh. Tapi yang kita butuhkan Bapak Ibu orang yang jadi contoh. Maka Bapak Ibu yang hadir pagi hari kini ikulah memberikan menjadi contoh. Maka tadi yang bertanya ke beliau, Ustaz, barakaka di situ Ustaz. Lebih kurang ampe ratui. Kalau lah ampe ratui kali 2 berapa tuh Pak? Kira-kira lai tamuek di masjid ke Pak? Hah? Dak muek kan? Dak muek di masjid ku ampe kali 2 800. Dak usah anaknya. Ambo yakin masing-masing punya anak, sakurang-kurangnya cie. 3 kali ampe berapa? 1.200 orang masuk masjid Al-Huda. Kalau tamu ya Pak? Dak bapikir lo lah, besok nak ada parkir lah batu. Lah 1.200 orang jemaah. Maka untuk itu apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Satu,
Jangan hanya bicara tentang contoh, tapi menjadi contohlah. Kapan Bapak Ibu? Kadang-kadang Pak, ambo punya anak laki-laki Pak awal, ambo berdoa ke Allah, Ustaz, ya Allah kalau baru pandai anak ambo berjalan, ambo bawa kamu saji. Baru 2 tahun Bapak Ibu, genap berusia 2 tahun ambo bawa ke masjid. Ambo jadi imam Pak. Tiba-tiba anak ambo kok Pak, bocor pempesnya. Kita bayang Ibu tuh. Awak sedang imam, anak sholat di samping awak. Tentunya umur 2 tahun sesuka hati lu Pak sholatnya. Kiranya pempesnya bocor. Langsung babaun Pak. Salah seorang dari jamaah, babau yo anak leh. Mana ketik bau jo. Ambo senyum Pak. Ambo gulung tikar ko, ambo kecek ngagarin biar ambo bawa pulang. Anak kecek, oh enggak Ustaz. Kini yang mari anak ambo tuh Pak stroke. Diarti Bapak Ibu, jangan hanya memberikan contoh, tapi jadilah kita contoh. Tahukah Bapak Ibu, kenapa orang-orang luar itu cerdas? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar? Mungkin ada Bapak Ibu baca buku biografinya Habibie. Apa kata Habibie Pak? Satu kali dia bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kamu pintar? Tidak dijawab. Kenapa kamu bisa juara? Tidak dijawab. Kenapa kamu bisa berprestasi? Berkali-kali Pak baru dijawab. Kami bisa berprestasi. Satu, kami bangunnya sebelum matahari bangun. Beda jo anak awak Pak. Awak sedih hari ini. Anak awak waktu subuh datang, nyo baru pulang. Tuh barusan ambo ke keluar tadi Ustaz, di komplek ambo. Ambo Pak RW Pak. Sedang mendekati itu. Baru 6 bulan kok jadi Pak RW. Dari malam Bapak mengalak-galak di pos rondu. Ya kan? Sampai menjelang subuh Pak. Orang menjelang subuh pai ke masjid, inyo pai ke mabuk. Nyopai lalok. Ya kan? Nyopai lalok. Coba bayangkan Bapak Ibu. Awak sabalun subuh. Coba bayangkan kalau 800 orang yang ada hari ini ke masjid ke 800. Masya Allah masjid ini. Ini satu Pak. Jadi bangunnya subuh. Maaf mau menyebut apa-apa. Kalau ada apa-apa yang sakit asam urat, sakit lambung, tensi, salah satu sunnah dari Rasul Bapak Ibu yang paling dahsyat tuh Pak, mandi sabalun subuh. Bolang balik. Mandi sabalun subuh. Apa manfaatnya? Nanti lihat. Di antaranya Bapak Ibu, sirkulasi darah awak akan menjadi lancar. Itu mandi sebelum subuh Pak. Dan tidak rentan dapat penyakit. Itu satu. Mandi sebaru Pak, belum yang lain lagi. Apalagi kalau tadi sholat. Yang kedua tahu Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Tanya tuh dia bukan orang Islam. Dia membaca ini Pak. Membaca Al-Qur'an. Tahu Bapak Ibu, Al-Quran yang dibacakan oleh para peruqyah kok Pak, bukan hanya untuk orang-orang kesurupan. Bukan hanya untuk orang yang kesurupan. Kan biasanya kan identiknya Pak kalau ruqyah itu untuk apa? Orang kesurupan kan? Oh bukan. Ambo pernah meruqyah orang sakit jantung. Orang sakit jantung Bapak Ibu tuh dibawa ke Jakarta. Ambo pernah meruqyah anak SMA yang dapat tumor di otaknya Pak. Dan itu sudah dapat lo surat untuk dibawa ke Jakarta. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, tanya tuh katikonya di ruqyahnya muntah-muntah. Muntah, bahkan dia yang sakit jantung tadi Bapak Ibu, itu guru Pak. Dia seorang guru di sebuah SD di Kota Padang ini. Jangan untuk dari rumahnya ke sekolah Bu. Dari alaman masuk ke kantor saja, itu angoknya sasak.
Hanya berapa kali Pak? 4 kali dia diruqyah. Sekali ruqyah tuh muntah-muntah langsung Bapak Ibu lapang dadonya. Dan ini bisa jalan keluar. Biasanya harus badakian atau baru bisa jalan karena sesak nafasnya. Kalau anak SMA kok Bapak Ibu tanya tuh yang aduk kalian di dalam. Di dalam mana Bu? Baku aduk di dalam aja weknya Bapak Ibu. Saya disuruh oleh seorang dukun. Untuk manga? Karena sebenarnya ini akan diberikan kepada ayahnya. Tapi nggak bisa. Maka anaknya lah. Jadi kalau bahasa awaknya Pak, anaknya jadi apa tuh Bu? Jadi tumbal. Nah, ya kan? Jadi tumbal anaknya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu meruqyahnya 1 tahun. Ada waktu ruqyah terus. Yang paling aneh Bapak Ibu, perintah matematika itu membuat segitiga. Salah satu Pak, menjalan kalau dia suka berwudu. Untuk adu, wudu itu akan menjadi benteng. Apalagi Bapak Ibu, tamatkan dulu Al-Quran. Baca nama kita tersebut. Baca dulu. Baca menamatkan Al-Quran itu. Pertama baca apa? Baca Al-Fatihah. Yang kedua, baca ayat kursi. Yang paling dasar itu apa? Al-Fatihah, ayat kursi, baca 3 kul, nanti tiup. Usapkan ke badan. Yang tak boleh karena itu Pak Ibu, kemaluan sama telapak kaki. Lalu lah, baku ada orang yang diwangi malam. Wah, kira tertinju kepala bini ini. Akan tertinju kepala laki ya kan. Karena malam itu sihir itu Bapak Ibu paling top. Ambo pernah meruqyah Bapak Ibu seorang ibu. Lama-lama nak hamil. Tiba-tiba hamil. Angin tidak ada angin Pak. Tanah kayak gitu saja. Tiba-tiba kain kerai pintu itu seperti dihembus. Padahal tidak ada angin, tidak ada angin. Tiba-tiba dihembus. Langsung timbulnya kayak orang tak minum air. Sebentar juga Bapak Ibu langsung keguguran. Jadi kunonya Bapak Ibu kita Islam tadi menjaga diri kita dulu, menjaga kita dari syaitan. Yang kedua menjaga diri kita dari berbagai bentuk kejahatan manusia dan nama lain. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas sami'un. Satu Pak. Yang kedua orang yang berislam tadi Bapak Ibu, dia akan selamatkan dirinya dan keluarga. Amat Bapak Ibu bangga dengan anak kita yang melindungi. Bangga mana? Idul Adha kemarin, Ambo khatib di sebuah negara dan dorong di sebuah kabupaten kota. Namanya tiga Bapak Ibu. Hanya anak muda ada 3 orang. Ambo hitung jari. Hanya 3 orang anak muda. Padahal hewan kurbannya 16 ekor. Tapi yang sholat Idul Adha anak muda hanya 3 orang saja. Mana anak muda yang lain? Tidak mungkin ada anak SMA di sana. Tidak mungkin ada anak SMP di sana. Tidak mungkin ada anak SD di sana. Tapi tidak ada satupun yang muncul. Saya ke terakhir itu di Muasaban. Ada yang baru masalah saya aku menangi itu Pak. Nyumpal jam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT. Ini yang ketiga. Jangan kita. Maka ibu bagi-bagi bawaan. Maghrib bawaan. Maka orang Minang bicara apa Bapak Ibu? Cete ada. Gak ada? Tahu. Laganya? Tahu. Jangan kita ke masjid ini nanti ketika kita sudah berada dalam keadaan. Kalau masuk Bapak Ibu, jangan ditunggu dulu di muka imam baru ke masjid. Tapi baiklah ke masjid selalu di muka imam. Kalau masih ada kesempatan di belakang imam, teruslah di belakang imam.
masjid. Kalau dari buku imam, awak lagi lebih baik. Biasakan Bapak Ibu, apa untungnya berjamaah tadi Bapak Ibu? Masya Allah. Hari ini banyak orang yang tidak tahu. Bukan hanya 26 jam saja. Kekuatan kita, kekuatan yang dasar. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat ayat yang saya bacakan tadi. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu mengira hidup hanya untuk main-main saja? Tidak. Dan kamu menyangka kamu tidak akan dipulangkan kepadaku. Awak akan pulang kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu berpesan kepada Bapak Ibu. Satu, teguh-teguhlah. Bagaimanapun sibuknya Bapak, kurang-kurangnya 3 waktu. Subuh cie, isya cie, maghrib cie. Usahakan terus berjamaah. Yang kedua, usahakan terus dekat dengan ini. Baca Al-Quran. Bagi itu Bapak Ibu, banyak orang Bapak Ibu kira S1, S2, tapi mengaji tak pandai. Ya dong kawan aku Pak, nyukup ketiga. Kalau bahasa sini apa Pak? Penyuluh. Tak tanggung ada hati, yuk kan ini tahu Pak, yuk. Lain pandai orang ngaji, seketek lain Pak. Cobalah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ditunggu 5 kuat. Nah, bacalah Al-Fatihah. Kalau dia tak dapat Al-Fatihah sudah dapat. Coba yang Pak Ibu. Al-Fatihah sudah. Maka untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak ada kasih lain daripada diri kita. Pertama kita harus berislam. Yang kedua Bapak, menjadikan ini kekuatan kita. Nah mungkin saya tadi Bapak Ibu cobalah kalau kita taruhnya tadi mandi sebelum subuh. Kalau dapat selalu tahajud mandilah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan untuk berjamaah. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Bapak Ibu Bapak, hari ini Bapak Ibu para manusia lebih banyak dengan viral ini. Kurang mencari tempat makan yang viral, tidak. Mencari tempat wisata yang viral. Padahal Bapak Ibu kalau tidak sesuai dicari ke situ dimakan di situ. Biar ada lama. Karena lebih dulu viral kan. Lapai mana ke situ tak orang jat. Karena Allah banyak tertipu dengan ini. Jangan kita tertipu dengan ini. Jangan kamu menyangka makan hidup itu saja. Dan kamu menyangka kamu tidak dipulangkan kepada Allah. Baik Bapak Ibu. Ambo buka. Kalau ada Bapak Ibu yang bertanya berkaitan dengan pengajian tadi dan rukiah juga. Silakan kalau ada yang bertanya. Jam 6 sore. Silakan Pak, kalau ada yang bertanya. Ibu kalau ada yang bertanya silakan. Ada Bu? Apa ada? Ada? Pas? Coba caranya rukiah diri sendiri. Ya Pak, tidak perlu Bapak cari tukang rukiah. Pertama buka lah. Yang kedua maduk kaki bulat. Yang ketiga banyak istighfar. Astagfirullah. Akui kita banyak dosa dan kesalahan. Hanya satu yang diakui oleh Allah sebagai hamba. Siapa itu? Nabi Muhammad dalam Al-Quran dikatakan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Lama doa kiblat Pak. Letakkan tangan juga doa. Putar arah berlawanan jarum jam. Putar di kamar kalau jauh. Kasuh ke tidak. Kasuh awal. Putar ke tidak. Jangan kencang dalam bed. Ayat Al-Fatihah ulang-ulang Al-Fatihah. Baca taruh, hayati, rasakan dia masuk ke dalam telinga, dia tembus jiwa kita ini tenang. Baca Al-Fatihah. Ulang-ulang.
putarnya ke kiri. Baik kalau ada semua rasa wangi, rasa sakit, rasa berjalan-jalan di tubuh, jangan hentikan, teruskan, taruhin, nanti akan muntah. Kalau tidak sanggup lagi, baru cari yang ahlinya. Bisa ditambahkan nanti baca ayat kursi. Bisa ditambahkan berapa ayat terakhir, mulai dari amanah Rasul sampai habis surah Al-Baqarah. Baru 30 pulang. Kalau dapat langkah analis seperti itu, buka, membaca tidak boleh tulisnya. Bacanya nggak kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Karena Bapak Ibu, selalu ada penyakit itu ada itu. Salah satu berawal dari makanan. Makanya awak acok ngecek pakai awak sakit, ulu hati awak sakit. Kalau apa yang dokter kata dokter apa? Mah. Tapi ternyata Bapak Ibu selalu ada mah. Ada orang yang dikatakan pasien amroba, dikatakan kronis. Ternyata Bapak Ibu yang mengganggu adalah jin. Ada pasien amroba Bapak Ibu di Mas Raya, nyustrok nggak bisa mana-mana. Tapi makannya Bapak Ibu 3 sampai 5 cangkung sekali makan. Ternyata yang makan itu siapa? Yang makan ini jinnya yang makan. Ada anak-anak baru Bali sate itu lewat pempek Bali. Maka lewat di Panggang Bali. Anak lewat di komplek itu di Bali. Hanya itu yang makan siapa? Yang makan bukan ini. Yang makannya adalah jin. Termasuk tadi anak-anak yang tidak mau sholat. Baru saya datang ke tempat saya Bapak Ibu. Kalau karena Nabi azan dipakok ayo nyolari. Tanya ke Bapak Ibu, itu juga termasuk gangguan. Jadi kalau malih ibadah, malih Al-Quran, malih mendengar pengajian, malih kalau saji, boleh jadi ada gangguan. Gangguan apa? Gangguan kaji. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga. Tapi perintah yang di dalam otaknya buat bujur sangkar. Akan aneh itu Pak. Tahukah Bapak Ibu? Inilah yang balik tadi Pak. Ketika Islam itu hidup dalam diri kita Pak. Yang pertama Pak, yang paling dirasakan Pak, orang yang berislam